Shalom saudara, kita masuk episode 299. Oke, kita mulai dengan pertanyaan. Selamat sore Bapak, ini ditulisnya sore hari ya. Mohon maaf bila saya mengganggu Bapak ya. Enggak. Apakah saya boleh bertanya? Ya bolehlah. Saya mahasiswa teologi asal Papua yang masih kuliah di salah satu institusi pendidikan teologi yang ada di Jakarta. Saya berusia 24 tahun. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasikan bahwa saya sering ikuti Bapak Pendeta dalam ibadah online maupun offline sebelum ada COVID ini. Saya senang bisa mengikuti suara kebenaran yang Bapak sering sampaikan. Saya juga biasa ikuti Bapak di akun Instagram, Facebook, dan YouTube. Saya sungguh terberkati dengan apa yang sering Bapak Pendeta bagikan. Dulu saya pernah benar-benar menantikan sesosok pribadi yang dapat menyampaikan seperti yang Bapak sampaikan, dan akhirnya puji Tuhan Bapak di surga bisa memberikan visi dan misi yang mulia ini kepada Bapak, sehingga Bapak bisa mengajari kami, terutama saya secara pribadi. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah apakah suatu saat nanti apabila kita semua sudah diangkat, seumpama kita ke surga, bukan seumpama, kita pasti ke surga bro ya. Misalnya saja Bapak, mungkin watak dan karakter kepribadian kita bisa berubah melawan Allah ketika kita sudah di surga, ataukah pikiran dan perbuatan atau karakter kita diubah oleh Bapa di surga yang pada ketika suatu saat kita berada bersama-sama dengan Dia. Ini yang menjadi pertanyaan yang selama ini yang selalu mengganggu akal berpikir saya, bahwa toh walaupun kita hidup di dunia ini tapi hasrat dan kehendak kita tidak bisa dipungkiri masih merupakan hasrat kita berasal dari dunia ini. Mohon maaf Pak Pendeta jika ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Ini yang mengganjal di pikiran saya. Kurang lebihnya terima kasih atas waktu kesempatan yang Bapak berikan. Saya mengharapkan Bapak bisa menjawab pertanyaan saya ini. Saya senang dengan pertanyaanmu ya. Namamu tidak ada. Itu nama usiamu 24 tahun, kamu sudah S2 atau masih S1 atau sudah S3, ya saya tidak tahu. Dan saya tidak tahu kamu kuliah di mana ini. Saya senang ketemu orang seperti kamu. Suatu hari kamu bisa menjadi agen suara kebenaran di Papua, ya nak. Oke. Kamu lebih muda dari anak saya yang kedua, perempuan, ya. Begini, keadaan kita di bumi inilah, waktu kita nanti meninggal itu hasil akhir kita. Hasil akhir yang kita capai. Nah, hasil akhir yang kita capai itu harusnya kita bisa berpikir seperti Allah berpikir, berperasaan seperti Allah berperasaan, sehingga segala kehendak kita selalu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Kristen itu bukan hanya belajar melakukan hukum, tetapi mengalami perubahan kodrat. Kalau kodrat sudah berubah, itu tidak bisa berbuat dosa lagi. Jadi kesucian itu bukan tidak berbuat dosa, tapi tidak bisa berbuat dosa. Bukan hanya tidak berbuat dosa, tidak bisa berbuat dosa. Maka surat Yohanes mengatakan, orang yang dilarikan dari Allah tidak bisa berbuat dosa lagi. Dan orang-orang seperti ini akan menduduki tempat sebagai ya pemerintah bangsawan surgawi yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Melalui proses ya selektivitas screening yang ketat selama di dunia ini, maka penghuni surga adalah orang-orang yang tidak mungkin memberontak. Jadi tidak ada pemberontakan lagi di surga. Makanya Kristen not just to do, bukan hanya melakukan hukum, but to be, menjadi, being. Kalau sudah being, ya, dari kodrat dosa menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Tidak bisa berbuat dosa lagi. Maka kita harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Pikiran perasaan Kristus tidak mungkin memberontak kan kepada Allah, seperti Yesus tidak mungkin memberontak kepada Bapaknya. Oke? Puji Tuhan. Salam Pak Pendeta, ya. Saya mau tanya Bapak, sebenarnya saya sakit sudah begitu lama, hampir 3 tahun. Punya penyakit paru-paru, tapi ada juga komplikasi ginjal. Jadi saya di rumah saja karena kurus, jalan cepat capek, tapi saya baik-baik saja.
sudah ada perubahan, tapi saya ingin lebih baik. Maksud saya, apakah dengan kepercayaan yang saya miliki saat ini, dengan sakit yang begitu parah, apakah bisa sembuh dengan mujizat Tuhan? Karena saya tahu ginjal tidak bisa sembuh normal. Mohon penjelasan Bapak dan mohon sepatah kata supaya saya bisa sehat kembali seperti normal ya, dari NTT ya. Usia 28 tahun. Begini, yang pertama ikuti anjuran dokter. Yang saya tahu Anda harus benar-benar strict dalam konsumsi makanan. Strict ya. Dokter akan memberitahu ya. Jangan sembarangan mendengar nasihat orang. Ginjal Anda ini entah dulu karena obat atau entah karena minuman, entah karena apa ya, salah minum obat maksudnya, karena minum minuman keras atau apa, tapi usia masih 28 tahun, saya kira bukan karena minum minuman keras ya, atau iya, saya tidak tahu. Strict dalam makanan, supaya kamu panjang umur ya, Anda panjang umur. Yang kedua, karena saudara tahu nih, saya tahu ginjal tidak bisa sembuh. Oke, menurut dokter begitu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Allah masih berkuasa dan mukjizatnya masih ada. Percaya Tuhan masih bisa menyembuhkan, tetapi jangan memaksa Tuhan. Saya melayani seorang ibu yang kandungan sebelahnya sudah diangkat, yang satu menjadi busuk. Busuk atau artinya sudah tidak bisa digunakan juga mau diangkat. Dia datang nangis-nangis karena dia menikah dengan pria yang adalah satu-satunya anak dari keluarga mampu. Anda tahu apa yang dilakukan Tuhan untuk orang ini, ibu ini? Sembuh. Sekarang anaknya beberapa. Itu mungkin kan? Dokter bilang harus dibuang, tapi ternyata tidak. Tetapi kita tidak boleh mengeneralisir ya. Wah, ada kesaksian seperti ini, saya ikut. Tidak boleh. Untuk Anda gumuli dulu. Ya. Tuhan bisa memberi kesembuhan, mengobati dan memberi ginjal baru bagi saudara. Amin. Wanita usia 39 tahun. Salam Pak Era, saya menikah punya anak laki-laki usia 9 tahun. Saya bertanya Pak, saya menikah sudah 10 tahun. Suami awalnya Muslim, tapi dia mau ikut saya. Yang saya tanyakan apakah saya sudah salah memilih pasangan. Karena selama saya menikah awalnya saja dia bersemangat beribadah. Tapi setelah beberapa tahun jadi malas-malasan. Dan yang tidak pernah saya bayangkan awal tahun 2019 dia pergi meninggalkan saya dan anak. Karena masalah judi dan meninggalkan hutang. Jadi saya harus kerja keras untuk melunasi hutang-hutangnya. Hampir tidak pernah lagi menafkahi saya. Saya bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan 3 juta per bulan. Saya menyadari selama awal tahun 2019 sampai akhir 2021 ini sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Minta uang dengan laki-laki lain. Karena gaji saya tidak cukup untuk biaya hidup. Padahal hati kecil saya sangat sedih dan merasa hina di hadapan Tuhan. Jadi sedih saya. Saya mengaku berdosa dan tidak layak, tapi saya bersyukur akhir tahun ini hutang-hutangnya sudah lunas. Jadi saya bisa kembali menata hidup dan kembali ke jalan Tuhan. Sampai sekarang suami dan saya masih komunikasi dan kami sama-sama sudah saling mengampuni dan mengakui kesalahan. Tapi kondisi dan keadaannya yang tidak memungkinkan, saya pengen sekali. Tapi kondisi dan keadaan tidak memungkinkan. Saya pengen sekali Pak bisa kumpul lagi dengan suami. Karena saya menyadari sangat berat ya berpisah dengan keluarga. Apalagi anak saya Pak kadang bertanya kapan ayah pulang. Suami ada di Surabaya kerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan yang minim. Kalau balik lagi ke Banjarmasin dengan usia sudah 36, sangat susah mencari pekerjaan. Ditambah lagi ada masalah begini. Saya bingung Pak apa yang harus saya lakukan. Saya juga takut jatuh dalam dosa lagi. Mohon pencerahannya Pak. Dan mohon dijawab pertanyaan saya. Selama hampir 3 tahun ini saya dan anak tinggal bersama orang tua karena saya tidak punya apa-apa lagi. Saya juga sering mendengar khotbah Pak Eras, sangat memberkati saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang pertama, jangan berbuat dosa lagi. Itu sudah jelas ya. Suami Anda lebih muda ya kelihatannya ya. Lebih muda 3 tahun ya.
Jangan berbuat dosa lagi, bekerja dengan baik, ya, hemat, hubungan dengan suami tetap dijalin, lalu coba pikirkan kemungkinan untuk ada usaha tambahan, ya, mungkin. Dan yang terakhir, di luar kemampuan kita, Tuhan memberi pertolongan. Berdoa minta pertolongan Tuhan. Selalu saja ada jalan, you percaya itu. Karena Elohim Yahweh, Allah kita itu hidup. Selalu saja ada jalan. Yang penting jangan berbuat dosa lagi, ya. Anak tetap disekolahkan. Ya. Anda jangan berbuat dosa lagi nih, saya sedih dengarnya nih. Aduh, ampun deh. Jangan bikin dosa lagi ya. Ini perlu pendampingan, ini agak berat nih ya, posisi ini. Baik, saya kira cukup itu saja. Harus ada pendampingan, nanti diarahkan bagaimana tidak melakukan perbuatan ini ya. Minta uang dengan laki-laki lain, ini maksudnya apa ya ini? Mengerikan ini ya. Tapi saya bisa mengerti keadaan Anda yang terpaksa itu ya. Saya juga ikut menjaga, artinya kita menjaga suami Anda tetap menjadi orang percaya. Nah, nanti akan di konseling ya, Anda sudah cerita nggak dengan suami kelakuan Anda ya? Oke, nanti mesti di konseling. Karena ini ada hal-hal pribadi yang tidak bisa dibuka secara vulgar di abam ya, oke? Salam Pak, saya seorang ibu usia 30 tahun, saya anggota KHOT yang belajar tentang pengajaran Bapak di salah satu kota. Saya mendengar khotbah Bapak kurang lebih baru 3 tahun ini Pak. Saya mengalami yang cukup amat sangat mengganggu Pak. Beberapa tahun lalu setelah saya memutuskan untuk benar-benar hidup dalam pertobatan, saya komitmen untuk punya jam doa pribadi dan membaca Alkitab. Dalam keadaan di mana anak saya sakit, saya duduk berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba saat saya berdoa berkata, saya percaya Tuhan sembuhkan anak saya. Ada tuduhan yang begitu kuat dalam pikiran saya mengatakan bahwa saya tidak percaya. Tapi saya melawan tuduhan itu, saya menangis kepada Tuhan, dan sejak ada tuduhan itu, pikiran saya itu tiba-tiba dibunuh dengan kata-kata kotor, makian saya hampir tidak pernah mengucapkan. Dan itu sering terjadi apalagi saat saya baca Alkitab. Dan tulisan Allah atau Tuhan Yesus, pikiran kotor itu tiba-tiba terlintas. Pak, saya tidak mau ada dalam keadaan ini. Saya berjuang terus sampai hari ini, bahkan dalam doa saya meraung kepada Bapak supaya diselamatkan. Saya mulai merubah karakter-karakter yang tidak berkenan, bahkan karena keadaan ini saya sempat mengalami seperti ketakutan yang aneh Pak. Yang tidak pernah saya mengerti, bahkan untuk menceritakan pun saya sulit membahasakan Pak. Saya hanya seperti tenang kalau saya di luar rumah. Saya tidak bisa menjelaskan dengan kata perasaan, tapi cukup mengganggu jiwa saya. Tapi saya lawan keadaan ini, tetap berdoa. Akhir saya bisa lewati keadaan ini, tapi pikiran kotor yang masih sering muncul ini Pak. Saya cuma ingin menyembah Tuhan dengan benar seperti layaknya orang yang rindu kepada Tuhan. Ketika Jakarta Truth Conference 2019 dengan tema selesai dengan sempurna, saya ingin sekali bisa ketemu langsung dan sharing tentang ini kepada Bapak. Cuma karena waktu itu, karena waktu yang tidak memungkinkan dan selesai, saya ingin melayani Tuhan tanpa ada pikiran ini Pak. Saya ingin mencintai Tuhan dengan perasaan yang tulus. Bagaimana saya bisa ketemu Tuhan kalau saya meninggal nanti? Oke, ini masalahnya kompleks. Saya khawatir ada kuasa gelap yang mengganggu Anda. Ya, saya khawatir ada unsur kuasa kegelapan. Ya. Entah Anda didukunin, entah Anda pernah terlibat dengan okultisme, ya. Saya khawatir nih, nomor ini akan saya hubungi, akan kami hubungi, akan kami layani secara pribadi, ya. Tetapi untuk sementara, untuk mengalahkan ini, Anda berdoa. Anda berdoa kepada Tuhan dengan menyembah. Kuasa gelap iblis tidak akan tahan kalau kita menyembah Tuhan, ya. Oke? Menyembah. Pikiran kotor ini juga bisa bukan karena kuasa gelap, karena dorongan nafsu kita, dorongan libido yang tidak dikendalikan juga bisa.
tapi juga bisa karena kuasa gelap. Lalu bagaimana yang kita lakukan? Anda sudah berjuang nih kelihatannya. Coba Anda duduk diam di kaki Tuhan, tidak minta apa-apa, hanya menyembah, hanya berdoa. Tuhan, kalau ada kuasa gelap dalam diri saya, ada ikatan kuasa gelap, Tuhan beritahu saya. Lepaskan saya. Ya, coba mulai lagi ya. Atau nanti kami doakan dari jauh ya, membuat doa pelepasan. Atau bertemu dengan tim pelepasan kami dan Anda doakan. Oke, mesti dihubungi nanti. Salam Omera, saya mau bertanya bagaimana saya bisa percaya diri ya. Jujur saya orangnya tidak pede, gampang minder. Karena saya merasa kemampuan saya terbatas, khususnya dalam pekerjaan. Saya merasa tidak sebaik orang-orang lain. Saya juga takut untuk mengambil keputusan dan takut untuk melangkah. Mohon sarannya Om. Kamu harus menghormati Tuhan, tidak boleh meremehkan Tuhan. Tuhan itu pasti memberi keistimewaan kepada kamu yang orang lain tidak miliki. Mungkin kamu tidak menyadari kelebihanmu itu atau kamu tidak mengembangkannya. Sekarang temukan apa kelebihanmu dan kembangkan itu yang orang lain tidak pernah memilikinya. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang boleh minder. Karena setiap orang itu istimewa di mata Allah. Anda harus belajar mengatakan aku berharga di mata Allah. Aku istimewa di mata Allah. Allah mempercayakan sesuatu kepadaku yang tidak dimiliki orang lain. Anda harus berani begitu. Ya. Jangan Anda merasa minder. Lalu kembangkan bakat. Jangan malas. Miliki satu kelebihan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh. Bakatmu apa sekarang? Kembangkan itu. Tidak mungkin Anda menjadi orang yang tidak berguna. Pasti Anda menjadi orang yang berguna. Oke? Jangan mengecilkan dan meremehkan Allah dengan merasa Anda tidak bernilai ya. Anda punya keistimewaan yang orang lain tidak miliki. Percaya itu. Katakan aku berharga di mata Allah, aku istimewa di mata Allah. Lalu kembangkan, kerja keras, jangan malas. Kalau kamu malas, ya peras. Jelas kamu tidak mengembangkan diri, akhirnya kamu ya jadi minder karena memang kamu tidak punya apa-apa. Kembangkan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Salam Pak Eras, saya NN. Saya telah mendengar khotbah Pak Eras lebih dari 5 tahun. Dan saya mengalami banyak perubahan cara berpikir khususnya soal langit baru, bumi baru. Saya mau bertanya, bagaimana memulihkan luka masa lalu yang begitu mengganggu saya? Sebab di masa lalu ayah saya jarang ada di rumah karena bekerja sebab ekonomi memang sulit waktu itu. Jadi saya jarang berkomunikasi dengan ayah saya. Dan itu membuat saya sekarang ini juga kesulitan membayangkan Allah yang benar-benar peduli dengan saya. Terima kasih Pak Eras, doa saya. Pak Eras tetap sehat, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Jangan menyamakan papa kamu dengan Tuhan atau dengan Allah. Yang kedua, kamu jangan termakan dengan ucapan orang bahwa keadaan orang tua itu pasti mempengaruhi. Pasti mempengaruhi. Tidak selalu. Orang yang tidak punya bapak yang baik, gambaran tentang Allah pasti rusak. Belum tentu. Oleh sebab itu, hampiri Allah dan alami Allah sebagai bapak, supaya Allah itu bagimu bukan teori, bukan fantasi, bukan sekedar pengetahuan, tapi pengalaman nyata. Maka di situ kamu akan bisa tahu bahwa Allah kita itu Bapa yang baik lebih dari siapapun ya. Oke. Ada lagi ini. Mohon nama tidak dibacakan ya. Ini wanita usia 32 tahun. Masih muda nih. Dear Bapak Pendeta Dr. Sabtono, salam Pak, pagi ini saya diingatkan kembali akan panggilan saya waktu lalu. Betapa Allah mengasihi manusia. Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Ketika doa pagi, mungkin ini subjektif ya Pak, saya seperti diingatkan kembali mengenai suatu panggilan. Lalu saya seperti biasa mencari alasan. Lalu seperti ada suara di hati saya. Kan ada.
Ia menyebut nama seorang pendeta Kristen yang baik. Apakah ini benar-benar suara Tuhan? Apakah ini misi yang harus saya tunaikan? Saya terbeban untuk generasi muda, Pak. Juga orang-orang yang dalam kurung secara duniawi dipandang sebagai orang yang lemah. Namun rasanya saya tidak mampu mengerjakannya sendiri. Namun saya seperti ditegur Tuhan lewat berbagai hal. Mulai dari kisah panggilan Musa, kisah Yunus, khotbah Bapak Eras, warrior, seminar, dan lain-lain. Setiap kali saya bergumul seolah diarahkan untuk membaca kitab tersebut dan mendengar khotbah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada yang menulis surat ini, kamu masih muda, memang kamu dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Kamu mungkin pernah berjanji atau pernah semacam mungkin Anda pernah berjanji, bernasar, ya, mau melayani Tuhan. Ataupun kalau tidak bernasar dengan kata-kata, di dalam hati pernah mengucapkan, aku mau. Sekarang lakukan. Juga yang sekarang kamu harus lakukan adalah bertanya, apa yang harus kulakukan Tuhan untuk memenuhi panggilanmu? Tuhan pasti akan menunjukkan jenis pekerjaan, tempat pekerjaan Tuhan yang Tuhan akan percayakan kepadamu, ya. Tuhan memberkati. Salam Pak Eras, ini nomor tidak dibacakan. Sekarang saya sudah tidak membacakan nomor, ya. Kalau bisa nomor, kalau penting nggak usah dibaca. Salam Pak Eras, saya laki-laki dan anggota dari satu gereja karismatik di Jakarta. Saya pengerja dan menjadi pemimpin dari satu komsel gereja kami. Pertanyaan saya, sebagai pemimpin komsel, saya ingin menerapkan aturan sesuai firman Tuhan kepada seorang anggota atau pendoa yang hidupnya tidak mencerminkan pelayanannya. Tapi justru malah saya ditegur pemimpin gembala karena tindakan tersebut dan dianggap menghalangi orang yang ingin melayani. Karena menurut beliau dalam peraturan gereja ini siapapun boleh melayani. Soal yang bersangkutan bermasalah itu urusan dia dengan Tuhan. Sebaiknya bagaimana sikap saya, Pak Eras? Karena ini membuat saya seolah-olah patah semangat dan jadi masa bodoh. Terima kasih. Saya khawatir cara kamu membuat disiplin atau memperlakukan atau men-treat orang itu tidak tepat. Melayani itu sebenarnya pada dasarnya menyenangkan hati Allah. Kegiatan-kegiatan itu sebenarnya bukanlah pelayanan dalam arti yang sesungguhnya. Tapi tentu harus dikerjakan orang-orang yang layak dan patut. Nah, soal kelayakan dan kepatutan itulah yang mau masing-masing orang memiliki standar. Mungkin menurut Bapak Gembala itu bukan sesuatu yang patut membuat ia tidak layak melayani. Ya. Tetapi menurut kamu dia tidak layak. Nah, ini terjadi benturan. Harus bisa membedakan, misalnya ada seorang janda ditinggal oleh suami. Wah, dia nggak bisa melayani kan rumah tangganya bermasalah. Loh, dia janda bukan karena dia melakukan pelanggaran, suaminya yang melakukan pelanggaran. Itu juga tidak boleh. Kita hukum dengan tidak boleh melayani, karena saya sudah pernah mengenal gereja yang tidak boleh melayani kalau tidak pasangan suami istri. Wah, nah yang nggak punya pasangan nggak bisa melayani. Apa sekarang masalahnya? Saya tidak tahu sampai kamu ini bersikap mendisiplin kira-kira begini, ya. Kalau tindakan Anda ini adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hati gembala, ya pasti konflik. Sebaiknya Anda untuk sementara waktu submit dulu, tunduk dulu, ya, sambil mengembalakan orang tersebut untuk berubah. Itu, gembalakan supaya dia berubah, ya. Jangan lawan pendeta, karena kalau Anda lawan pendeta Anda, itu akan mengalami kesulitan nanti. Anda akan sulit di gereja itu. Jadi submit saja kepada pendeta sementara Anda memperbaiki kehidupan orang tersebut. Dan ingat, realistis, ya, apakah keadaan yang dia miliki karena salahnya sendiri atau salah orang lain. Oke. Salam Pak Erastus yang saya kasihi dan hormati, ini pria usia 44 tahun. Pak Erastus, saya baru saja menemukan bacaan perikop Roma pasal 2, hukum Allah atas semua orang, dengan highlight Roma 3, 12-16. Dari perikop tersebut kok saya menangkap bahwa keselamatan tidak hanya dimiliki orang Kristen saja, ya Pak. Terutama Roma pasal 2, ini bukan Roma pasal 3, ya. Roma 2 ayat 14-15. Oh iya,
Apakah benar penafsiran saya ini atau salah? Pasti Anda tidak mengikuti khotbah saya yang berjudul keselamatan di luar Kristen. Memang di luar Kristen itu kalau orang mengasama seperti diri sendiri bisa masuk dunia yang akan datang. Tapi sebagai anggota masyarakat. Sedangkan keselamatan orang percaya itu dikembalikan ke rancangan semula. Menjadi corpus delicti yang nanti akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Memerintah dengan Tuhan Yesus di surga. Itu beda. Ya, itu beda. Dia menjadi orang percaya, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ya, menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Nah, ini beda, harus sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Di sini kita menemukan ada orang-orang yang menjadi anggota masyarakat, ya, yang mereka itu melakukan perbuatan baik kepada sesama, dan Tuhan mengatakan apa yang kamu lakukan terhadap saudaramu yang membutuhkan pertolongan, saudaramu yang hina, itu perbuatanmu kepadaku. Itu Matius pasal 25. Mereka boleh masuk dunia yang akan datang. Tapi kalau orang percaya harus sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus. Betul yang kamu maksudkan. Memang ada keselamatan di luar Kristen, bukan luar Kristus ya, tapi bentuk atau jenis atau versi keselamatannya beda dengan kita. Kalau kita dikembalikan ke rancangan semula, ikuti khotbah saya di Truth ID mengenai keselamatan di luar Kristen. Salam, saya mau tanya di program Anda bertanya kita menjawab, apakah boleh sulam alis di dalam Kristen? Yang penting motifnya. Yang penting motif. Nggak usah sulam alis. Apapun yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Allah. Itu yang penting. Apapun yang kita lakukan, baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi sulam alis gimana, boleh nggak Pak? Sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Ya, itu. Oke. Pak Pendeta, sebelumnya saya berterima kasih, senang ada forum tempat untuk bertanya. Saya ingin menanyakan hal ini, apakah semua manusia yang ada di dunia ini tanpa memandang latar belakang siapapun juga sebelum meninggal sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan semasa hidupnya di dunia untuk menerima Yesus atau tidak sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Terima kasih. Tidak semua orang bisa diberi kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang hidup sebelum Yesus datang itu tidak pernah mendapat kesempatan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sesudah Yesus datang setelah abad 1, tidak semua orang juga mendengar Injil. Baik mereka yang di luar tidak pernah mendengar Injil sama sekali, atau orang di sekitar kita sekarang ini yang salah mendengar Injil. Tapi mereka memang bukan umat pilihan dan tidak dituntut untuk sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Tapi jika mereka berbuat baik terhadap sesamanya, mengasihi sesama seperti diri sendiri, mereka bisa masuk dunia yang akan datang loh. Menjadi anggota masyarakat. Ya, nanti ikuti juga khotbah saya mengenai keselamatan di luar Kristen. Bukan di luar Kristus ya, karena keselamatan hanya di dalam Kristus. Oke, saya kira cukup itu. Bersyukur kalau kita bisa mendengar Injil, kesempatan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya sekarang yang penting apa artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukan hanya jadi orang Kristen, tetapi mengenakan hidupnya. Oke, nanti kita sambung. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.